Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada buku Durusul Lughatil Arabiyyah, ya, pelajaran-pelajaran tentang bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman ini, yaitu lanjutan halaman sebelumnya. Ini di halaman 9. Kalau yang punya bukunya silakan dibuka halaman 9. Baik, kita akan mulai dari man hadza. Jadi pembahasan kita kemarin sampai di sini, ya, batasnya sampai di sini. Oke, sampai di sini kemarin ya. Sekarang kita akan masuk pada man hadza. Ya, man hadza artinya siapa? Sedangkan hadza artinya ini, siapa ini? Dan ini digunakan untuk menanyakan yang berakal. Jadi yang kalau tidak berakal kita pakai ma, ya, yang seperti sebelumnya. Tapi kalau yang berakal kita pakai man. Jadi kalau ada meja kita bilang apa ini? Ini meja. Tapi kalau orang kita tidak bilang apa ini, tapi siapa ini? Bahasa Arabnya adalah man. Baik. Sekarang kita akan praktek langsung, ya. Man hadza. Ya, siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Man hadza. Siapa ini? Hadza waladun. Ini seorang anak laki-laki. Baik. Sini tidak ada yang perlu diperjelas lebih jelas. Ini hanya contoh-contoh gambaran bagaimana cara membaca dan kosakata. Yang paling penting adalah kosakatanya dan poinnya adalah bagaimana cara menggunakan kata tanya man. Baik, kita lanjut. Oke, ini. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang pelajar. Talibun bisa berarti pelajar, ya, secara umum pelajar, siswa atau mahasiswa. Talibun. Kalau yang murid SD itu biasanya disebut dengan tilmidun. Ya, tilmid. Tilmidun ini untuk anak-anak SD. Tapi kalau pelajar SMP, SMA, ya, kuliah bilangnya talib. Baik, ahadza waladun. Sekarang kita pakai pertanyaan A. Apakah ini seorang anak? La, tidak. Ya, hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Seorang laki-laki dewasa. Rajulun itu untuk laki-laki dewasa, penyebutan laki-laki dewasa. Baik. Kita lanjut. Halaman yang ke-10. Nah, sekarang kita akan gabungkan antara pertanyaan man sama ma. Ya, atau ma dan man ini kita gabung latihan-latihannya. Sini kita akan baca dan perhatikan gambar ini. Baik. Ma hadza? Apa ini? Hadza masjidun. Ya. Ini sebuah masjid. Man hadza? Siapa ini? Di sini tidak ada gambarnya. Hadza tajirun. Ini seorang pedagang, seorang pebisnis, ya, tajir. Biasanya tajir ini kalau di Indonesia bilangnya orang kaya. Tapi penyebutan ini sebenarnya salah, ya. Kalau kaya artinya goni. Ya, kalau tajir artinya pedagang. Tapi memang ya biasanya pedagang itu pebisnis itu ya orangnya kaya. Baik. Kemudian hadza kalbun, ini seekor anjing. Seekor anjing. Kalau hewan kita pakai kata seekor, kalau benda kita pakai kata sebuah. Ya, gambar yang ini ya, perhatikan. Ahadza kalbun, ahadza kalbun, ini kita sudah ambil sebelumnya. A digunakan untuk memastikan kalimat. Asli kalimatnya adalah hadza kalbun, ini seekor anjing. Kalau ditaruh di depannya ada a, nah ini berarti pertanyaan memastikan. Jawabannya yes atau no, ya atau tidak, la atau na'am. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, ya, ini seekor kucing. La, hadza kittun. Kittun, di sini ada tasdid ya. Kalau tidak bertasdid di huruf to-nya silakan ditaruh tasdid. Itu harusnya dia bertasdid. Kemudian perhatikan gambar ini, hadza himarun. Ini seekor keledai. Ahadza himarun, apakah ini seekor keledai? Ya, la,
hadza hisanun. Ya, yang dimaksud adalah gambar yang ini. Tidak, ini seekor kuda, hisan, ya. Baik, kita lanjut. Ini kepalanya dipotong ya karena secara umum hukum menggambar yang ada kepalanya, ada mata lengkap itu dilarang. Jadi di sini kepalanya dihilangkan. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini seekor unta. Ya, ini seekor unta. Kita lanjut ya, lanjut ke halaman sebelahnya. Perhatikan gambar ini ya. Ma hadza, apa ini atau apakah ini? Hadza dikun. Ini seekor ayam jantan. Ayam jantan dik. Kalau ayam betina itu namanya dajjal. Tapi secara umum ayam itu sebenarnya dajjal. Kalau kita mau lebih khususnya ya, dajjal itu untuk ayam betina. Hadza dikun, ini seekor ayam. Ya. Man hadza, sekarang pakai kata man karena yang ditanya orang yang berakal. Bukan orang berakal tapi yang berakal. Jadi kita bisa bedakan ada yang tidak berakal, ada yang berakal. Yang dimaksud yang berakal adalah manusia. Walaupun dia orang gila tetap kita tanya siapa ini, bukan apa ini. Baik. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Mudarrisun artinya seorang guru. Baik, kita lanjut. Ya. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Ahadza komisun, ahadza komisun, apakah ini sebuah kemeja? La. Kalau bukan sebuah kemeja berarti kita bilang la, tidak. Hadza mindilun, ini sebuah sapu tangan. Mindilun juga bisa disebut untuk tisu, ya kita bilang mindil atau sapu tangan. Baik, sekarang tamrin ya. Sekali lagi ya, di sini ana ingatkan lagi tamrin dalam bahasa Arab dalam khususnya untuk buku Durusul Lughatil Arabiyyah itu tamrinnya atau latihannya itu biasanya untuk mempertajam skill kita dalam membaca huruf-huruf dalam membaca kata-kata tanpa baris. Baik, di sini kita akan ambil latihannya. Tamrinun ya, di sini tamrinun artinya latihan-latihan. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Kita akan baca satu persatu ya. Di sini semuanya tidak berbaris. Ya, perhatikan sekali lagi ya, di video pertama sudah Anda jelaskan bahwasanya modal kita bisa baca huruf-huruf yang tidak berbaris atau kata-kata yang tidak berbaris itu hanya dua. Pertama kebiasaan karena dia sudah tahu kosakata tersebut ya, karena dia sudah biasa dengan kosakata tersebut. Ya, kita ambil contoh saja misalnya Al-Fatihah kita tuliskan tanpa baris. Pasti sudah bisa kita baca. Kenapa? Ya, karena kita terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut, ayat-ayat tersebut. Nah, begitupun dengan bahasa Arab biasa. Ya, karena dia terbiasa, kosakata itu sering dia dapat, sering dia baca, maka akan terbiasa untuk menyebut kosakata tersebut. Tanpa baris pun dia bisa membacanya. Ya, yang kedua adalah kaidah. Jadi ada kebiasaan, ada kaidah. Ya, kaidah ini biasanya menentukan baris-baris terakhir ya, atau perubahan-perubahan terakhir dari sebuah kata dalam bahasa Arab. Jadi cukup dua itu, kebiasaan dan belajar kaidah. Di sini kita akan ambil dua-duanya ya. Di sini kita biasakan dulu bagaimana cara membaca kalimat-kalimat. Baik, nomor satu ya, mahadza hadza qalamun. Apa ini? Ini sebuah pulpen. Mahadza, jangan lupa kemarin kita sudah ambil bahwa di sini hadza itu hanya panjang. Hadza ya hanya dipanjangkan, suaranya dipanjangkan. Qalamun ini sebuah pulpen. Nomor dua ke sini ya. Hadza kalbun. Ini seekor anjing. Nomor tiga ya. Man hadza, siapakah ini atau siapa ini? Boleh. Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Ya. Nomor empat. Hadza jamalun. Ini seekor unta. Nomor lima. Ahadza kalbun. Ya, apakah ini seekor anjing? La, tidak. Hadza kittun. Ini seekor kucing. Ahadza dikun. Apakah ini seekor ayam jantan? Naam. Ya. Jadi cukup kita menjawab naam, ini sudah menjawab pertanyaan yang pakai pertanyaan a. Ahada, naam. Apakah ini seekor ayam jantan? Naam. Atau bisa kita jawab dengan la saja, boleh. Ya. Kemudian ahada hisanun.
Apakah ini seekor kuda? La, hadza himarun. Ini seekor keledai. Himarun artinya keledai. Hadza mindilun. Ini sebuah sapu tangan. Ahadza waladun? Apakah ini seorang anak laki-laki? Naam. Iya. Ya. Man hadza? Siapa ini? Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki dewasa. Ya, baik. Ini sudah batas dari eh, dars yang kedua. Berarti dars keduanya kita akan ambil pada video berikutnya. Sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan diulang-ulang lagi ya. Kalau perlu pakai bukunya, beli bukunya di toko-toko online, itu sudah banyak dijual ya dengan harga-harga yang murah ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.